Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kalau kalian semua baik. Dan Ibu juga senang sekali kita semua bisa bertemu di pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Yasinta. Sekarang Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang absen. Baik ya, Alhamdulillah berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, selain itu, Ibu juga mendengar dari guru lain kalau di kelas ini katanya ada siswa dari luar Tasik ya. Siapa saja? Saya Bu dan Yasinta. Oh, Rofida dan Yasinta. Rofida dari mana, Rofida? Saya dari Jawa Tengah, Ibu. Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Demak, Ibu. Demak. Kalau Yasinta Iya. dari mana? Saya juga dari Jawa Tengah, Bu, Magelang. Oh, Magelang. Wah, jauh-jauh sekali ya. Nah, Ibu harap kalian bisa betah ya sekolah di sini, menyelesaikan sampai akhir nanti ya. Amin. Baik, kita kembali ke pembelajaran. Nah, Ibu lihat sudah lengkap juga ya semua bergabung. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas kesepakatan terlebih dahulu. Ibu harap selama pembelajaran nanti kalian bisa menyimak dengan baik, menyalakan kamera, dan memberikan konfirmasi apabila terkendala jaringan ataupun terkendala yang lainnya. Bagaimana? Semua sepakat? Sepakat, Ibu. Baik, nah karena tadi kita sudah menyepakati ya kesepakatan yang dibuat, silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Rita, apakah ada terkendala Rita? Mohon maaf Ibu, tadi saya terkendala jaringan. Sekarang sudah bisa Ibu. Ya, baik, tidak apa-apa ya. Nah, nanti kalau misalnya terkendala lagi, silahkan di chat ya di kolom chat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dan unsur-unsur teks fantasi. Ada yang masih ingat apa saja yang menjadi unsur cerita fantasi ini? Silahkan angkat tangan. Saya, Rohima, Ibu. yes. Silahkan Rohima. Baik, Ibu. Saya masih ingat, Bu, sebelumnya di pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai unsur-unsur fantasi yang terdiri dari tokoh, latar, tema, dan amanat, Bu. Iya, betul sekali ya, Rohima dan anak-anak semua. Kita sudah mempelajari hal tadi minggu kemarin. Nah, untuk minggu sekarang atau pertemuan sekarang ini, kita akan mempelajari tentang struktur teks fantasi. Nah, di akhir nanti, Ibu harap kalian bisa memahami apa saja struktur teks fantasi, menganalisis teks fantasi berdasarkan strukturnya, dan menyajikan hasil diskusi tentang struktur teks fantasi. Apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu sampai sini? Cukup ya. Nah, baik. Ibu baru saja sudah mengirimkan link quizzes di grup WA kita. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya. Baik, Ibu lihat sudah semua ya sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan juga. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Selain tokoh, apa yang membuat cerita fantasi itu menjadi unik? Ada yang menjawab? Silahkan. Ya, Sinta, ya silahkan ya, Sinta. Harus ada konflik atau peristiwanya, Bu.
Iya, betul sekali ya Yasinta. Jadi kalau cerita tidak ada konflik itu berasa tidak lengkap ya. Bahkan bagian konflik itu menjadi bagian yang paling greget ya kalau bahasa kita itu atau menggemaskan dalam sebuah cerita. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut kalian bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah cerita fantasi? Ya Rita, silahkan dijawab. Ibu ingin menjawab. Iya, Menurut boleh saya, Rita. cerita itu harus ada pembuka, isi, dan penutup, Ibu. Iya, betul sekali ya anak-anak semua. Jawaban dari Rita, sebuah cerita itu harus ada pembuka, isi, dan penutup sehingga cerita itu runtut dan mudah dipahami. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Ibu di sini sudah mempunyai sebuah video tentang cerita fantasi. Nah, isi ceritanya itu Ibu yakin kalian sudah pernah mendengarnya atau membacanya. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Baik, Bu. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Sudah ya, silahkan disimak baik-baik ya. Alkisah dahulu kala di sebuah kerajaan yang bernama Pengging. Kerajaan tersebut dipimpin Nah, baik anak-anak, sudah disimak dengan baik ya videonya. Baik ya, sudah disimak videonya ya. Sudah, Nah, Ibu. untuk mengecek ya pemahaman kalian dari video barusan, Ibu mempunyai 3 pertanyaan. Pertama, apakah ada pengenalan tokoh yang terlibat dalam video tersebut? Ada, Bu. Silakan. Ada, Bu, di awal cerita. Iya, betul sekali ya di awal cerita. Terus, pertanyaan kedua, apakah ada pertikaian yang terjadi antar tokoh di dalam video tersebut? Silahkan Rohima dijawab. Baik, Ibu. Menurut saya, tadi ada pertikaian, Bu, antara Rara Jongrang dengan Bandung Bondowoso. Diawali dengan pertemuan kedua tokoh, di mana Rara Jongrang ini menolak untuk menikah dengan Bandung Bondowoso. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya, betul sekali ya Rohima. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana penyelesaian dari pertikaian tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya Sinta, ya silahkan. Ya, Bu, akhir cerita Roro Jonggrang sangat tragis setelah menipu Bandung Bondowoso dengan menggagalkan pembangunan 1.000 candi. Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu sebagai bentuk balas dendam. Roro Jonggrang pun berubah menjadi patung yang berdiri di salah satu candi, menjadi simbol dari penderitaan dan kutukan akibat kesombongan dan kebanggaan yang tak terkendali. Seperti itu, Ibu. Iya, betul sekali ya anak-anak. Itulah jawaban dari teman-teman kalian. Nah, Ibu sudah mempunyai materi di sini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Nah, seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, kita akan mempelajari struktur teks secara umum. Tadi kalau kata Rita terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Tapi kalau di struktur teks narasi disebutnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, dari keseluruhan struktur teks narasi ini atau teks fantasi ini harus saling berkaitan sehingga cerita yang disampaikan pun dapat menarik dan berurutan dari awal sampai akhir. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya, paham? Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kalian berdasarkan asesmen tadi di awal. Untuk kelompok 1 ada Rita dan Rofida. Untuk kelompok 2 ada Rohima dan Yasinta. Silahkan kelompok 1 bisa memasuki breakout room nomor 1 dan kelompok 2 memasuki breakout room nomor 2. Baru saja Ibu juga sudah mengirimkan LKPD ya ke grup WhatsApp kita. Silahkan dibaca sesuai dengan kelompok ya.
kelompok satu mengerjakan NKPD nomor satu, kelompok dua mengerjakan NKPD dengan nomor dua. Dan kalian juga bisa mengisi jawabannya di file yang sama. Perhatikan juga instruksinya harus seperti apa, dijawabnya seperti apa ya. Paham anak-anak? Baik, Ibu. Iya, baik ya. Sudah dibuka LKPD-nya? Sebelum mengerjakan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas, Ibu. Baik ya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Nanti Ibu akan memasuki breakout room sesuai kelompoknya. Baik, Ibu, siap. Halo, ini dengan kelompok satu ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bagaimana Rita dan Rofida? Apakah ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Kami izin bertanya, Bu. Kami belum memahami apa itu komplikasi. Baik, komplikasi ya. Nah, komplikasi itu berisi rangkaian peristiwa dari setelah orientasi sampai ke konflik. Bagaimana? Dapat dipahami, Rufida? Baik, dapat dipahami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Rufida. Baik ya, ini semua sudah memasuki Zoom utama kita ya. Silahkan dinyalakan kameranya. Nah, sekarang karena tadi sudah melaksanakan diskusi sesuai dengan kelompok, waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kira-kira siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya antara kelompok satu dan 2 ini? Iya, silahkan kelompok Rohima Kami, dan Ibu. Yasinta ya. Ya, silahkan ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Rohima Aulia, dan Yesita Zafira, kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai struktur teks fantasi. Nah, seperti yang sudah ditayangkan di layar, yang pertama ada orientasi, dari mulai paragraf pertama sampai paragraf kedua, berisi pengenalan mengenai situasi awal dan pengenalan tokoh-tokoh juga. Selanjutnya ada komplikasi dari paragraf 3 sampai 5. Ini berisi muncul konfliknya, yaitu mulai ada ketegangan antara istri-istri Prabu Adilaya dan juga mulai ada di sana ke arah pengkhianatan. Dan ada juga pencarian sang ibu untuk menambah unsur misteri dan ketegangan. Selanjutnya, teman-teman, ada resolusi. Ini dari paragraf ke-6 sampai paragraf ke-7. Ini muncul ketika Ibu Prabu Adilaya menemukan makam anaknya dan danau terbentuk, sehingga menjadi penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, di sini juga ada koda. Ini paragraf ke-8. Ini merupakan paragraf terakhir atau paragraf penutup. Berisi akhir cerita dengan menyatakan bahwa legenda Prabu Adilaya, makamnya, dan ikan-ikan penjaga akan terus hidup dalam kepercayaan masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya. Boleh silakan, Rofida. Apa yang menyebabkan terjadinya ketegangan dalam cerita asal mula Situ Gede? Baik, terima kasih pertanyaannya, Rofida. Akan dijawab rekan saya Yasinta Zafira. Kepada Yasinta saya persilahkan. Baik, terima kasih Rofida atas pertanyaannya. Menurut kami, ketegangan dalam cerita asal mula Situ Gede itu bersumber dari beberapa hal. Yang pertama ada pengabaian suami. Nah, Eyang Prabu Dilaya terlalu fokus pada ilmu dan ia mengabaikan kewajiban pada istri-istrinya. Kemudian yang kedua ada kecurigaan pada iri hati. Kecurigaan dan iri hati maksudnya. Nah, kedua istri ini saling curiga dan juga iri karena merasa terabaikan. Yang ketiga ada rencana pembunuhan. Nah, dalam rencana pembunuhan ini adalah puncak konflik kedua istri merencanakan pembunuhan terhadap Eyang Prabu Dilaya karena merasa terancam
dengan adanya rencana pernikahan ketiga. Begitu. Apakah sudah terjawab, Prof. Ida? Sudah, terima kasih Yasinta dan Rohima. Baik, terima kasih kembali Rafida. Kalau begitu, sekian dari kami teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua, untuk yang sudah mempresentasikannya ya. Ibu lihat, semua kelompok sudah bisa menganalisis struktur teks fantasi dengan baik ya. Nah, tapi sebagai catatan, jangan lupa bahwa komplikasi itu berisi kejadian mulai munculnya masalah sampai klimaks atau puncak dari permasalahan. Selebihnya, semua sudah bagus ya, sudah dapat mengerjakannya dengan baik. Baik, sampai sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak semua? Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Iya, Rofida, silahkan. Apakah struktur teks fantasi ini harus berurutan, Ibu? Mulai dari orientasi, komplikasi, hingga resolusi, Bu. Iya, pertanyaan yang bagus ya, Rofida. Struktur teks fantasi ini umumnya memang harus berurutan dari orientasi, komplikasi, resolusi, sampai koda di akhir. Nah, urutan ini penting untuk membangun alur yang logis, menciptakan ketegangan yang terarah, dan memberikan kepuasan pada pembaca. Meskipun ada beberapa variasi yang dapat digunakan, kejelasan dan logika cerita tetap harus diutamakan ya. Bagaimana, Rofida, sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama Rofida. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dari anak-anak semua, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Ibu, Iya, silahkan Rita. izin menyimpulkan ya Ibu. Struktur teks fantasi terdiri dari orientasi yang berisi pengenalan cerita, komplikasi berisi rangkaian permasalahan hingga adanya puncak permasalahan, resolusi itu berisi penyelesaian masalah cerita, dan koda berisi penutup cerita yang memberikan pesan moral dan menjaga kesinambungan cerita dalam budaya setempat, Bu. Semuanya harus saling berkaitan di dalam teks fantasi. Iya, Seperti betul itu, Ibu. sekali ya. Terima kasih Rita. Nah, baik. Karena tidak yang ditanyakan lagi, kesimpulan juga sudah diutarakan oleh teman kalian. Ibu sudah mengirimkan link kuisis kembali untuk melakukan evaluasi bersama ya. Silahkan dibuka dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, Ibu, Baik, siap. Ibu. Iya, semua sudah mengisi ya, sudah dikumpulkan juga. Nah, anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke topik selanjutnya mengenai kebahasaan teks fantasi. Kalian bisa mencari materinya terlebih dahulu, bisa melalui internet ataupun buku paket yang sekolah pinjamkan ya. Kalian baca terlebih dahulu di rumah. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan ya Sinta, dipimpin terlebih dahulu ya. Baik, Ibu, teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ya semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua di masa yang akan datang ataupun masa kini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak, kasih, Ibu. Ibu. Ya, sama-sama.